semua peserta yang sudah hadir dalam podcast kita sore ini. Insya Allah kita akan membahas mengenai psikologi ibu hamil. Bersama kita sudah hadir narasumber kita, Kak Herly. Nama lengkap beliau adalah Kak Herly Novitasari, MPSI. Ya. Beliau ini ibu dari 2 orang putra. Yang pertama berumur 6 tahun 10 bulan ya Kak ya? Sekarang sudah Kemudian yang kedua tahun. Oh sudah 7 tahun, oh ya. Ya mohon maaf, kurang update sedikit. Itu belum Kemudian, diupdate ya. iya. Putra yang kedua berumur 5 tahun 3 bulan berarti ya sekarang. Udah nambah, udah 5 tahun 7 bulan sekarang. Oh 5 tahun 7 bulan ya, Masya Allah. Belum diupdate ya, mohon maaf ya panitia. Iya nggak apa-apa. Iya beliau juga membuka praktek psikolog di Biro Psikologi Rumah Cinta Bogor. Ya. Untuk riwayat pendidikan, S1 di Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian S2 Magister Profesi Psikologi Mayoring Klinis Anak dan Remaja Universitas Pajajaran. Baik, di tengah kesibukan, Alhamdulillah, terima kasih masih menyempatkan hadir di podcast kita untuk sharing dengan teman-teman kita yang Alhamdulillah saat ini Allah karuniai kepercayaan gitu ya, anugerah yang insya Allah dalam waktu dekat akan melahirkan. Begitu. Jadi ini kita tentang psikologi ibu hamil. Nah, kalau kita bicara tentang ibu hamil atau kehamilan itu kan adanya perubahan fisik dan perubahan psikologi gitu ya. Itu sesuatu memang ada perubahan di situ gitu. Nah, sebenarnya seberapa urgent sih Kak kita mesti tahu perubahan psikologi ini? Ya, silakan Kak Herly. Ya, terima kasih Mbak Sari. Iya, benar. Jadi mungkin nanti di tengah-tengah kita ngobrol seperti ini, nanti mungkin Mbak Sari ya saya manggilnya. Mbak Sari itu juga bisa memberikan pengalaman ya, karena sudah 3 kali kan. Kalau saya baru 2 nih Bu, Mbak. Ya benar. Jadi kehamilan ini kan sebagian besar wanita yang telah menikah biasanya menginginkan hamil ya, mendambakan hamil. Walaupun pasti ada aja sih sebagian kecil yang nggak pingin, tapi hampir sebagian besar perempuan yang telah menikah tuh pasti pengen hamil gitu. Dan memang karena apa ya? Karena menurut saya kehamilan ini itu sifatnya subjektif gitu ya. Walaupun kita baca di teori A, B, C sampai Z, walaupun dengar pengalaman A sampai Z gitu ya. Tapi karena belum pernah merasakan itu, pasti akan mengalami kaget gitu. Tentang kehamilan itu sendiri gitu ya. Karena memang perubahan yang dialami oleh seorang perempuan yang tadinya gadis gitu ya, single, terus tiba-tiba hamil itu banyak, dari mulai fisik sampai fisiologi sampai psikologisnya gitu kan. Nah, fisik sendiri itu kan juga perubahannya juga besar banget ya. Dari mulai badan membesar gitu ya, terus warna kulit menggelap di bagian tertentu gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin untuk fisik sendiri sudah dibahas lebih lanjut pada sebelum-sebelumnya ya Bu ya. Nah, kalau untuk psikologi sendiri yang paling signifikan terlihat itu ialah mood ya, atau mood swing suka dibilang gitu ya. Kalau perempuan-perempuan di sini, mbak-mbak semuanya pasti kan setiap bulan mengalami menstruasi ya. Nah, kita aja yang setiap bulan itu mengalami PMS aja sudah sedemikian dikaduk-aduk gitu ya emosinya. Apalagi hamil gitu. Sedangkan hamil itu hormon progesteron sama hormon estrogennya kan meningkat pesat, jauh banget dibandingkan dengan saat kita PMS, premenstruasi itu. Jadi benar-benar emosi itu benar-benar naik turun. Kalau saya bilangnya itu lagi happy bisa tiba-tiba jadi cemberut gitu ya. Lagi seneng tiba-tiba jadi nangis gitu ya karena sedih gitu. Jadi memang tubuh pun sedang sedang adjust dengan kondisi itu gitu ya, kondisi perubahan-perubahan yang dialami oleh ibu hamil seperti itu. Jadi itu mungkin Mbak. Iya, berarti tadi penyebabnya dari hormon ya yang
progesteron dan testosteron yang meningkat pesat sehingga mempengaruhi pada mood kita, gitu ya, kurang lebih ya Kak ya? Karena peningkatan hormon progesteron itu juga rentan muncul hormon kortisol ya, hormon pembuat stres juga, jadi lebih meningkat gitu kan. Dan biasanya nih ada terjadi secara umum biasanya di setiap trimester hamil itu ada emosi-emosi yang biasanya itu muncul gitu kan. Kalau pada trimester pertama nih, biasanya emosi yang muncul itu yang paling dominan itu emosi bahagia, tapi juga cemas gitu ya. Bahagia tapi juga takut gitu. Bahagia tapi bingung gitu ya, karena kan ternyata menghadapi trimester awal ini kan fase-fase penyesuaian banget ya, mual, pusing, letih gitu ya, segala macam itu. Jadi akhirnya seneng tapi ada perasaan cemas gitu ya, seneng tapi kok gini banget ya gitu ya, kok mual banget, kok berat banget gitu ya, kok tidak semudah yang dibayangkan gitu, rasanya luar biasa berat. Jadi seorang ibu hamil di trimester awal itu mengalami emosi yang naik turunnya itu sangat kental di trimester awal ini, karena tadi itu di dalam hati itu sangat bahagia, tapi mengalaminya itu penuh dengan tantangan gitu Mbak. Jadi cemas iya, takut iya gitu, capek iya, letih iya gitu, wah segala emosi itu numpuk, tapi bahagia gitu ya, tapi gitu. Seperti itu. Nah, terus biasanya kalau untuk trimester kedua, nah ini yang paling nyaman biasanya ya Mbak ya, saya pribadi juga mengiyakan gitu. Trimester kedua itu ialah yang paling nyaman gitu dari segi kondisi psikis dan juga fisik. Fisik itu badan sudah mulai adjust gitu ya. Terus dari segi kayak mual sudah mulai hilang kan gitu ya. Terus kita juga sudah mulai terbiasa gitu dengan perubahan badan. Jadi sudah mulai bisa menerima gitu kondisi badan berubah gitu. Di bawah jalan juga masih enak, di bawah makan enak gitu. Jadi trimester kedua itu biasanya fase tenang gitu untuk ibu-ibu hamil. Jadi emosi di fase kedua ini cenderung lebih stabil untuk yang trimester kedua gitu ya. Nah, kemudian trimester ketiga itu emosinya semakin memuncak lagi gitu. Justru trimester ketiga ini tuh fase rentan-rentannya seseorang mengalami stres, terus ketakutan, bahkan sampai ada yang depresi juga gitu ya, karena benar-benar tertekan takut akan kematian gitu ya, karena membayangkan proses persalinan yang sakit gitu. Terus akan kondisi janin, apakah sehat, apakah lengkap, apakah normal gitu ya secara fisik dan psikis dan sebagainya. Jadi justru fase yang paling menantang dan menentukan ini ya di fase trimester ketiga gitu untuk segi kondisi emosinya gitu. Jadi dukungan terbesar itu dibutuhkan selain di trimester awal juga yang trimester akhir, seperti itu Mbak. Iya, berarti ini kan yang mengalami mood swing itu kan ibu hamil gitu ya. Tetapi ibu hamil ini kan butuh dipahami. Betul ya. Jadi sebenarnya memerlukan support system. Ini alangkah lebih baiknya kalau sebenarnya bapak-bapaknya juga ikut ya. Benar. Itu jadi biar lebih lebih memahami gitu. Kenapa kok istrinya seperti itu gitu. Ya benar. Mungkin nanti bisa di-sharing ya bunda-bunda sekalian hasil podcast kita, sharing kita sore ini nanti dengan Pak Su-nya gitu. Ya benar. Nah, kalau untuk ngidam sendiri itu sebenarnya gimana sih Kak? Nah, kan ada yang ngidam, ada yang enggak gitu ya. Belum Mbak Sari ngidam enggak? Saya waktu hamil pertama itu ternyata saya enggak ngidam. Terus saya nyari-nyari gini, enaknya apa ya gitu. Jadi akhirnya saya nyari apa yang saya suka, tapi nggak terlalu sulit dapetinya, terus saya sampaikan ke suami. Itu yang hamil pertama. Hamil kedua pun saya nggak mengalami ngidam, nggak yang pengen banget. Nah, hamil ketiga gitu, ternyata itu ngidam. Saya tahunya pun telat gitu. Saya pengen banget waktu itu nasi uduk. Nasi uduk yang di tetangga gitu ada yang jualan gitu ya, warung. Pengen banget itu pagi-pagi ke situ. Itu pengennya luar biasa dan belum tahu hamil, belum tes pack waktu itu. Tapi saya merasakan, oh ternyata beda ya. Dulu saya pengen yang pertama itu sop ikan. Yang pertama sop ikan itu yang saya pikirkan enaknya apa ya gitu. Tapi bukan yang keinginan dari dalam diri kita banget itu. Nah yang keinginan banget itu yang waktu nasi uduk itu. Dan rasanya beda gitu. Itu sebenarnya gimana? Berarti kan ada yang ngidam gitu ya, ada yang enggak juga. Ya.
Ya sebenarnya untuk ngidam sendiri itu penelitiannya masih banyak teliti ya Mbak ya. Jadi masih belum ada yang berani mengatakan A pasti B gitu, belum. Tapi memang fenomena ngidam ini menarik ya. Kalau kita tinjau pelan-pelan gitu kan dari titik. Saya pernah baca sih menurut dokter kandungan, ngidam itu sebenarnya alarm tubuh membutuhkan nutrisi A atau B atau C gitu. Dan itu sebenarnya ada di makanan yang dia pengen gitu. Itu saya pernah baca di menurut keterangan seorang dokter. Tapi kalau dari sisi psikologis nih sebenarnya ngidam itu tuh bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak gitu ya kalau di psikologis itu. Jadi akhirnya artinya apa? Artinya memang seorang ibu itu memang harus menyadari gitu ya. Jadi maksudnya memang kita punya keinginan itu memang ada ada penelitian yang mengatakan ada di saat hamil itu ada muncul hormon, mohon maaf saya lupa namanya apa, yang membuat apa ya, keinginan itu lebih memuncak, lebih tinggi gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan apa namanya, jadi membuat karena kebanyakan perempuan itu pengennya ngemil, pengennya seputar makanan biasanya. Jadi karena keinginan, sebenarnya secara umum keinginannya yang memuncak gitu kan, ingin diperhatikan, ingin didengarkan, ingin diturutin gitu kan. Tapi karena memang kebanyakannya senangnya ngemil, jadi akhirnya banyaknya ke makanan gitu. Padahal enggak juga, sebenarnya ada juga yang ngidam itu tindakan gitu, kayak ada yang ngidam pengen naik pohon gitu. Jadi macam-macam sebenarnya. Katanya itu karena ada hormonnya, tapi hormonnya itu juga bukan spesifik pengen ngidam makan ini atau ngapain ya, tapi itu karena keinginan itu lebih memuncak gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ngidam itu sebenarnya apa ya, bentuk, jadi mungkin ada juga nih fenomena lucu gitu ya, perempuan-perempuan single yang waktu masih single senang diet gitu ya, nah saat lagi hamil itu merasa tidak perlu diet gitu, jadinya pembenaran yang dulu ditahan, keinginan-keinginan yang ditahan selama diet waktu single itu tuh sekarang jadi keluar gitu ya, kontrolnya gitu. Jadi ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi sebenarnya menurut saya ngidam ini boleh-boleh aja gitu, selama memang si ibu ini, si calon ibu ini menyadari yang tidak merepotkan suami ya, yang tidak memberatkan semua orang menurut saya. Karena sebenarnya inti dari ngidam itu kan sebenarnya pengen diperhatiin. Pengen didengar gitu ya, pengen dapat perhatian gitu kan. Kalau apa namanya, kalau apa ya, kita juga memintanya dengan cara yang baik dan masih masuk akal gitu ya, pasti kan suami juga tidak keberatan memenuhi gitu ya. Dan terus apa, suami juga pasti senang tuh memenuhi ngidamnya istri gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi nih, ngidam itu sebenarnya nggak apa-apa dalam taraf yang masuk akal gitu Mbak. Jadi kita juga harus, jadi ibu hamil juga jangan aji mumpung gitu ya, bedakan antara aji mumpung dan benar-benar pengen gitu. Saya juga sama kayak Mbak Sari, 2 kali hamil saya nggak ada ngidam gitu. Sampai suami saya nanya, Bun pengen apa? Apa ya, nggak ada. Nggak tahu gitu. Jangan-jangan nanti ya hamil ketiga saya baru merasakan. Bisa jadi. Karena Saya sama juga kayak pas hamil ketiga. Saya 2 kali hamil juga nggak merasakan, tapi Nggak suami saya merasakan. nanya, udah mau lahiran yang kedua gitu. Bun ini udah mau lahiran lagi yang kedua? Nggak ada Mas. Ya berarti mungkin nanti yang ketiga mungkin saya akan mengalami seperti Mbak Sari. Tapi emang itu dorongannya kuat sekali waktu itu. Dan saya baru kali itu merasakan keinginan yang kayak harus gitu. Bela-belain tuh. Kondisi hamil itu memang unik sih Mbak, kalau menurut saya pribadi. Yeah. Karena saya juga jujur saya sejak saya single sebelum nikah itu saya nggak terlalu suka makan pedas ya Mbak. Biasa aja gitu, maksudnya berani tapi biasa aja gitu, nggak sampai yang kalau nggak ada sambal tuh nggak mau makan, biasa aja gitu ya, cenderung nggak terlalu berani pedas gitu. Tapi pas hamil anak pertama itu saya jadi doyan banget pedas ya, nggak tahu kenapa jadi bisa gitu. Bahkan makanan-makanan yang level-level gitu Mbak, level-level 5 itu saya dianggap itu biasa aja gitu. Oh. Tapi habis lahiran hilang gitu ya. Lewat. Udah kembali seperti semula gitu. Cuma karena saya hamil keduanya nggak jauh dari jarak anak pertama, jadi setelah lahiran anak kedua saya jadi agak lumayan senang pedas gitu, tapi berkurang jauh rasa hamil gitu. Jadi itu juga fenomena yang saya alami yang saya unik ya, karena saya selama biasanya nggak terlalu berani pedas gitu, itu level 5 juga nggak pengaruh gitu, biasa aja gitu. Gitu. Jadi memang ada kondisi badan yang mungkin terpengaruh sebenarnya, tapi memang kita juga jangan jadi
menurutkan perasaan itu gitu. Kalau misalnya tidak masuk akal gitu ya, Mbak. Misalnya harus pergi ke Bali gitu ya. Sedangkan posisi kita di Jawa gitu. Soalnya ada tuh misalnya yang hamil dia pengen pergi keluar kota, jam sekian berangkatnya, itu kan nggak masuk akal gitu ya. Kalau yang masih masuk akal kayak pengen makan ini, makan itu gitu ya, beli di sini, itu menurut saya kenapa enggak gitu ya, ngomong aja sama suami gitu kan. Berarti kuncinya sebenarnya memang di ibu hamilnya ini ya gitu, untuk apa ya, mood swing tadi. Ada nggak Kak, apa ya, semacam kayak tips mungkin gitu, gimana sih ketika itu pas naik banget gitu, pas turun banget, atau yang langsung dalam bukan di hari itu juga gitu ya, di jam itu juga, bahkan mungkin di sekian menit itu juga langsung berubah gitu. Nah itu gimana itu? Karena memang kuncinya kan di si ibu hamilnya ini ya, sebaik apapun support sistemnya gitu, itu juga sangat mendukung. Nah ini ada nggak misal tips gitu untuk mengatasi hal-hal kayak gitu? Ya benar. Jadi menurut saya pribadi selama mengalami kehamilan itu, jadi kan hamil itu katanya fase anak di dalam janin itu belajar. Jadi maksudnya hamil itu bukan cuma fase nganggur gitu ya, fase kosong, tapi fase di mana seorang calon anak kita itu kita siapkan dengan pembelajaran yang kita mau selama hamil gitu ya. Tapi menurut saya pribadi, kehamilan itu nggak cuma anak yang sedang belajar gitu, sebenarnya ibu pun juga sedang mempersiapkan diri menjadi calon ibu gitu. Jadi sama-sama belajar baik ibunya maupun janinnya gitu kan. Untuk emosi sendiri memang biasanya calon ibu yang sebelum hamil itu memang dia belum bisa mengelola emosi gitu ya Mbak ya. Nah itu dia akan kewalahan memang mengalami mood swingnya itu gitu. Karena dorongan hormon itu kan begitu kuat ya. Jadi orang-orang yang atau calon ibu yang sebelum hamilnya dia terbiasa mengelola emosi dengan baik, dia pun masih agak kesulitan gitu karena memang dorongan sama seperti ngidam gitu ya, kuat banget dorongannya. Dorongan mesin itu juga kuat gitu ya. Yang nggak tahu kenapa pokoknya pengen gini, yang nggak tahu gitu. Jadi memang selain ibu juga belajar mengenali emosinya, memang sangat membutuhkan dukungan di sini, terutama suami ya kalau untuk ibu hamil. Jadi dukungan support system itu juga sangat penting di sini untuk bisa membantu menstabilkan si ibu gitu kan. Jadi ibunya juga berperan, support systemnya juga berperan gitu. Nggak cuma kalau ibu berjuang sendiri juga ya dia bisa gitu kan. Tapi ketika dibantu itu akan lebih memudahkan gitu. Jadi si ibu ini dia harus belajar mengenali emosinya gitu ya, memang akhirnya belajar mengendalikan emosi, belajar meregulasi emosi gitu. Dan saya memang niatnya memang mau membahas ini nanti di akhir gitu ya, maksudnya tentang mengelola emosi ini bagi kita, bagi ibu hamil, bagi semuanya gitu, tentang pentingnya kita mengelola emosi gitu. Nah terus tipsnya itu ialah biasakan bangun komunikasi yang baik dengan suami gitu. Artinya gini, kadang-kadang itu perempuan itu saat lagi musing cuma pengen didengar ya, nggak pengen direspon apa-apa sebenarnya. Jadi kalau kita punya tempat yang enak, yang nyaman gitu ya, suami gitu misalnya, untuk mereka tuh mendengarkan aja kita ngeluarin sedikit gitu emosi kita gitu ya. Itu akan lebih relax gitu, udahannya akan lebih bisa lega. Setelah itu kita punya waktu untuk mengelola emosi lagi gitu. Jadi tipsnya itu ialah ya tadi, kita bangun komunikasi yang baik sama suami. Jadi suami udah tahu nih, Mas kok nanti aku tiba-tiba kerasa sesuatu, aku telepon ya gitu, udah nggak tahan berarti gitu kan, kayak gitu. Jadi satu itu tipsnya, bangun komunikasi dengan suami sebagai support system terbesar gitu ya. Nah, terus yang kedua, sang ibu ini coba sering-sering ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Karena kan semua yang dirasakan ibu hamil saat hamil itu semuanya ketransfer ke janin. Ya, semakin sang ibu tertekan, semakin sang ibu merasa stres gitu ya, memendam semuanya sendiri, itu nanti ada kan hormon kortisolnya meningkat. Nah, kalau hormon kortisol meningkat itu nyampe itu ke janin gitu ya. Bisa bikin, nggak ada sih yang bilang pasti A, pasti B, itu nggak ada, wallahualam memang. Tapi ada penelitian yang mengatakan ketika hormon kortisol meningkat selama hamil,
itu mungkin bisa membuat anak mengalami masalah konsentrasi gitu ya, masalah jadi hiperaktif gitu ya. Walaupun nggak pasti gitu ya, Allahu alam, tapi ada ke arah sana gitu. Pengaruh emosi ibu hamil. Jadi saat kita sedang memuncak nih, tiba-tiba misalnya pengen marah atau pengen emosi negatif biasanya ya. Kalau emosi positif sih biasanya nggak terlalu masalah ya, marah, sedih gitu ya. Nah itu segera lakukan pertolongan pertama dengan cara relaksasi gitu kan. Relaksasi sebenarnya banyak caranya relaksasi itu, tapi kalau saya tuh sering menyarankan olah pernafasan, karena selain bermanfaat buat menenangkan emosi saat itu, juga bermanfaat untuk nanti lahiran ya, persalinan gitu kan. Oh iya, atur nafas ya. Iya, kalau kita nggak bisa kontrol pernapasan saat melahirkan, itu biasanya teori ngeden itu bubar ya Mbak ya. Teriak-teriak ya yang ada. Iya gitu. Jadi sambil kita melatih nanti persiapan melahirkan, sambil kita juga menenangkan diri. Jadi setiap kita mau ada emosi yang meledak, kita langsung duduk gitu ya, sambil relaksasi gitu. Dengan cara tarik nafas gitu ya, perlahan, terus ditahan 3-5 detik kalau kuat. Kalau enggak apa-apa 3 detik aja. Terus dihembuskannya itu sampai suara hembusan itu terdengar di telinga sendiri aja pelan. Karena itu mengandung relaksasinya justru ya di suara yang terdengar pelan itu. Lakukan latihannya dalam 1 menit, itu kurang lebih 8 kali tarik nafas, tahan, hembuskan. Itu rileks banget. Nah, itu dicobain dulu. Tarik nafas, tahan, gitu ya, hembuskan. Jadi 1 menit 8 kali itu resepnya. 1 menit 8 kali. Jadi itu perlahan banget tuh 1 menit 8 kali kita tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Gitu. Nah, terus yang kedua, habis kita relaksasi nih, nah ada kita kelola emosi habis itu dengan cara tipsnya lagi 4A. Nah, A-nya ini ada yang pertama itu aware, terus yang kedua itu allow, yang ketiga itu accept, dan weigh. Jadi maksudnya yang pertama ini aware, kita sadari dulu gitu, emosi apa sih yang kita rasain gitu. Jadi habis relaksasi nih, kan udah mulai tenang gitu ya, lakukan sampai teman-teman merasa relax gitu ya. Kalau misalnya butuh 5 menit, silakan gitu ya. Butuh 10 menit, nggak apa-apa gitu ya. Dibantu sama minum, nggak apa-apa. Dibantu sama kipas-kipas gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kita relaksasi, fokus relaksasi. Terus kita bertanya nih ke diri sendiri nih, aku tuh apa sih yang dirasain gitu ya? Marah gitu. Oh marah gitu. Jadi kita menyadari emosi apa sih yang kita pengen keluarin gitu ya. Oh sedih, oh kecewa gitu, oh apa gitu ya. Nah kita aware dulu. Jadi otak itu kan di dalam kaitan sama emosi itu kan ada 3 bagian nih Mbak. Ada neokortex, itu otak berpikir kita gitu ya. Ada otak limbik, otak emosi, dan reptil gitu. Nah otak berpikir ini ada di alam sadar. Kalau yang otak limbik, emosi, sama reptil itu otak di alam bawah sadar. Jadi kalau kita emosi itu belum berhasil kita aware, belum berhasil kita sadari, kita nggak akan bisa ngendaliin karena belum masuk di bagian alam sadar gitu. Jadi tujuan kita menyadari ini tuh buat akhirnya otak berpikir kita yang mengendalikan gitu kan ya. Jadi kalau udah sampai otak berpikir nih yang ambil alih, itu insya Allah tidak akan terbawa emosi gitu, karena yang memegang kendali otak berpikir kita gitu. Kesadari dulu nih dengan aware tadi, oh aku lagi marah, oke aku marah gitu kan. Terus yang kedua, yang kedua itu allow, maksudnya diizinkan, dibolehkan kita marah gitu ya. Jadi jangan dilawan gitu, udah nggak boleh marah gitu ya, biarin aja, abaikan. Jangan gitu ya, diabaikan itu cuma menumpuk biasanya, nanti tinggal nunggu meledak aja gitu kan. Jangan diabaikan, tapi diizinkan. Kita boleh kan jika kita marah gitu. Oke, aku lagi marah, iya, baik, aku izinkan diriku marah gitu kan. Emosi itu nggak ada yang salah, yang harus kita atur itu reaksi emosinya. Marah itu nggak salah, reaksi marahnya yang harus kita atur gitu ya. Marahnya seperti apa gitu. Nah, habis kita izinkan ini rasa marah itu hadir di diri kita, terus kita terima gitu ya, kita yang terima gitu bahwa benar kita sedang marah gitu. Iya, aku lagi marah gitu ya. Iya, aku lagi kesel gitu ya. Iya, aku lagi kecewa gitu ya. Kita izinkan gitu ya, kita terima gitu. Nah, yang terakhir kita weigh, artinya apa? Kita riliskan gitu. Jadi emosi itu kan energi. Energi itu kan dulu kita pernah SMA belajar ya Mbak, tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan gitu kan ya.
hanya bisa diubah dari satu energi ke energi lain gitu kan. Kalau dulu ke SMA itu misalnya dari energi listrik ke energi gerak, kipas angin gitu ya. Atau energi listrik ke energi setrika, energi panas setrikaan. Nah, ini sama nih. Kita lagi marah, itu energi marah ini mau kita alihkan kemana gitu ya? Mau kita ubah ke dalam bentuk apa gitu ya? Oh, misalnya dalam bentuk misalnya apa ya? Misalnya kita mau beres rumah. Wah, itu bagus banget itu. Biasa juga gitu, Mbak. Atau makan ya. Makan juga boleh, tapi hati-hati ya. Terus atau menulis gitu ya. Kita jadi itu tuh sebelum si energi ini dia mendesak keluar, akhirnya tidak sesuai jalur gitu ya. Lebih baik kita buat kerannya yang kita mau gitu ya. Kalau saya, Mbak, saya pribadi nih, kalau lagi dengan emosi itu, setelah saya sadari, saya izinkan dan saya terima, saya rilisnya itu dengan cara saya ngomong, saya cerita gitu ya. Tapi suami saya mau dengar, suami saya mau respon, saya nggak terlalu berharap, jadi memang nggak terlalu pengen direspon juga gitu, misalnya biasa aja. Saya cuma pengen ngeluarin doang gitu. Oh, nggak direspon nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena emang cuma pengen ngeluarin doang. Cuma pengen ngeluarin aja, kan lagi marah, Mbak, itu sama. Saya marah sama orang, kan kita kadang-kadang nggak bisa ngomong ke orangnya gitu ya, tapi kan kesel gitu kan ya. Nah, saya keluarin aja gitu. Suami saya ngerespon, ya nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Dia udah tahu gitu kan ya, Mas, ini aku lagi kesel, aku cuma pengen cerita. Mas, main game juga nggak apa-apa gitu. Jadi hanya pengen keluarin aja energinya gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman sini juga belajar nih menemukan dalam prosesnya yang terjadi di otak kita, di hati kita, di emosi itu sangat cepat aware, allow, accept, ini cepat banget. Nggak selama yang saya bilang tadi kalau cerita gitu ya. Tapi away ini biasanya orang-orang mesti terkendala di sini. Jadi harus menemukan cara rilisnya seperti apa. Ada yang dengan cara tadi kayak saya cerita-cerita gitu ya. Ada yang dengan cara nulis, ada yang dengan cara beres-beres, itu bagus banget itu. Pokoknya temukan cara untuk mengeluarkannya gitu ya. Ada yang nyalain keran, terus tonjok-tonjok air, kan nggak menyakiti ya, nggak apa-apa. Oh, ada. Boleh. Yang penting syaratnya 2, Mbak. Tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Itu aja syaratnya. Sisanya boleh. Mau kalau kita dulu suka nonton film Shinchan ya, mamanya nenek itu pukul-pukul bantal. Gitu. Oh iya. Gak apa-apa, karena itu cara kita untuk mengubah energi marah itu menjadi hal yang kita ingin keluarkan. Karena kalau enggak, dia akan tetap ada di situ, gak akan kemana-mana gitu. Nah, setelah itu belum selesai. Setelah itu kan emosinya udah rilis nih. Ibarat bejana, emosinya sudah kosong. Segera kita lakukan hal yang kita suka. Itu untuk mengisi kembali energi yang kosong tadi gitu. Suka dibilang dengan me time gitu ya, atau misalnya dengan pokoknya kita mengisi bejana kita, mengisi kendi kita dengan hal-hal yang kita suka gitu ya. Akhirnya energi negatif tadi sudah kita rilis, terus kita masukkan energi positif yang baru gitu. Nah, kalau saya biasanya habis saya ngeluar itu ya sama suami, nggak apa-apa, dia sambil main game, saya nggak apa-apa. Udah beres kan, saya bilang, Mas, udah aku udah beres ngeluarinnya, sekarang aku mau ngomong. Nah, itu saya suka minta peluk, biasanya suka minta, baru saya minta direspon gitu habis itu gitu, atau gimana gitu. Nah, itu menurut saya itu positif buat saya gitu. Jadi saya mengisi energi yang udah saya rilis tadi dengan energi positif. Nah, seperti itu Mbak Sari. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa dicari-cari ya caranya mau seperti apa. Setiap orang beda-beda. Cara yang di saya efektif belum tentu di teman-teman itu juga efektif. Jadi beda-beda. Nggak usah merasa insecure karena berbeda caranya, karena kita semua memang berbeda. Tidak ada yang sama. Kalau itu, saya tangkap, kuncinya ini berarti harus asertif ya Kak ya, harus berani menyampaikan apa yang kita rasa, apa yang kita inginkan gitu, kita harapkan harus berani kita sampaikan gitu. Cuman mungkin caranya perempuan tuh beda-beda gitu kali ya. Benar. Jadi harus berani dikeluarin walaupun dengan cara yang beda-beda gitu kan. Ada yang dengan menulis gitu ya, ada yang dengan menangis gitu. Biasanya perempuan banyak menangis sih. Paling banyak 2 biasanya, bicara sama menangis biasanya. Iya. Kalau perempuannya. Tapi kan itu rilis gitu, nggak apa-apa. Setelahnya baru kita kerjakan yang lain gitu. Hal-hal yang positif gitu. Itu penting juga dilatih. Nanti juga kalau udah lahir nih, udah punya anak nih, nah itu juga akan sangat-sangat berguna ini tips yang tadi ini, relaksasi,
Beda lagi. Mengolah emosi dengan 4A, kemudian melakukan hal positif. Ini akan sangat-sangat berguna saat sudah punya anak ya. Karena dulu saya waktu saya melahirkan itu kan ya bersalin ya sakit gitu ya Mbak ya, gitu berjuang gitu kan. Saya pikir itu tuh udah paling puncaknya dari sebuah tantangan gitu ya. Oh ini puncaknya gitu. Saya pikir sampai di situ selesai gitu. Ternyata menyusui itu lebih berat daripada melahirkan menurut saya. Iya. Jadi ternyata apalagi anak pertama biasanya sakit. Sakit, iya. Karena kan ya jadi saya pikir melahirkan itu udah yang paling puncaknya gitu Mbak. Udah yang paling terbesarnya gitu lahir seorang perempuan. Tapi ternyata setelah beres lahiran menyusui ternyata menyusui lebih susah dan lebih berat. Jadi akhirnya baru memulai perjuangan. Iya gitu, akhirnya bisa bilang melahirkan itu kasarnya sedikit, sebentar gitu ya sakitnya, paling 2 hari, sehari gitu. Tapi kalau menyusui itu bisa berhari-hari gitu, Masya Allah ya. Jadi dipraktekkan, dilatih gitu tips yang tadi itu sangat-sangat berguna insya Allah. Karena saya pun juga melatih terus. Jadi mengelola emosi itu juga keterampilan Mbak, sama kayak kita makan. Kita kecil masih berantakan makannya, gitu. Lama-lama kita jago sampai merem juga bisa makan gitu ya. Sama kayak gitu. Mengelola emosi juga latihan, keterampilan sama. Kalau baru sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan masih banyak nggak ngertinya, nggak apa-apa gitu kan ya, karena ini emang latihan gitu. Terus sampai kita berlatih, sampai kita menemukan pola, sampai kita semakin peka. Nanti enak nih kalau kita udah mulai peka. Yang paling terasa itu peka sama badan ya. Kalau untuk namanya kita manusia dan naik turun wajar itu nggak apa-apa. Tapi yang paling kerasa ini kalau kita sering berlatih tadi itu yang paling kerasa itu ialah peka sama badan. Kayak saya misalnya mau PMS nih Mbak, saya kan udah mulai kerasa nih kalau mau PMS kayak aku agak-agak lebih pengen naik nada tinggi ya gitu. Terus gue bilang sama suami saya gitu, Mas, ini kayaknya aku lagi PMS nih, jadi maaf ya kalau tiba-tiba aku ngegas. Jadi minimal itu lebih aware sama diri gitu Mbak. Nah, akhirnya itu juga bisa asertif ke orang lain kan. Mas tahu suami kalau aku kayaknya mau PMS. Dan dia pun juga oke, aku akan coba mengerti. Jadi akhirnya sama-sama enak gitu. Jadi bukan berarti setelah kita sering latihan itu jadi jago banget gitu ya. Ya namanya manusia ada aja kan naik turun. Tapi minimal kita jadi aware sama badan. Kebutuhan tuh ngerti. Aku lagi sedih, aku lagi senang, aku lagi kecewa, aku lagi malu tuh kerasa gitu. Itu mungkin Mbak. Iya, Masya Allah. Ya nih, alhamdulillah ya, sharing kita dari teori juga dari pengalaman itu. Nah, barangkali di sini peserta ada yang mau bertanya kepada Kak Herli, dipersilahkan. Boleh lewat chat, boleh raise hand, atau langsung juga boleh, silakan buka ini unmute-nya di mute. Kalau tadi ada yang kecepatan juga boleh diinterupsi, boleh. Oh ya, kalau ada yang ingin diulang begitu ya, penjelasan yang ingin diulang di bagian mana juga tadi boleh. ada yang kurang jelas silakan Bunda, barangkali ada yang barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa di chat atau langsung juga boleh. Ini kebanyakan yang hadir di sini teman-teman hamil anak pertama atau anak kedua, ketiga, dan seterusnya mungkin. Saya hanya tahu satu orang, teman saya, beliau hamil pertama. Oh, Masya Allah. Yang lainnya, monggo Bunda, boleh sharing loh, silahkan. Oh ini, sudah ada dari Mbak Karina, ya. Mau bertanya, persiapan mental apa yang mesti disiapkan menghadapi persalinan? Nah ini ya benar. Tadi ini sempat saya singgung di awal bahwa puncak-puncaknya emosi itu di trimester ketiga gitu ya, memang menjelang persalinan. Banyak yang tiba-tiba itu ibu hamil yang tadinya trimester 1, 2 itu darah tensinya itu normal, tiba-tiba di trimester akhir itu tensinya tinggi terus ya. Naik. Oh ya. Makanya rentan preeklamsi kan. Preeklamsia. Ya. Ya, rentan banget. Jadi fase-fase akhir itu memang rentan berbagai macam kejadian karena salah satunya faktor emosi juga gitu ya.
karena mulai kita kan nggak mungkin nih teman-teman ini juga pasti udah pernah dengar ya kalau lahiran itu sakit gitu ya. Jadi kan kita akan menjalani itu gitu, kebayangnya apa? Pasti kan deg-degan banget ya, belum kalau ada dengar berita kematian gitu ya yang lahir dalam gitu. Jadi memang peran tadi mengolah emosi tadi tuh sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi persiapan mental apa? Yang pertama memang mental siap. Ya. Mental siap. Nah, siap di sini itu nggak langsung tiba-tiba kita ada setelah kita bilang oke, aku siap gitu ya. Tapi memang dengan kita asertif, dengan kita self talk ke diri sendiri bahwa kita siap itu juga membantu untuk menguatkan gitu ya. Yang pertama. Terus yang kedua, tadi ya, karena saya bilang di awal kita harus dukungan terbesar itu ialah suami untuk ibu hamil itu. Jadi kita harus dari awal itu memang punya komunikasi yang aktif sama suami gitu ya. Ibu hamil di masa ketiga itu rentan mengalami kecemasan yang tinggi. Nah, kalau kita pendam itu ya kecemasan itu, diem aja gitu ya, itu akan bukan tidak mungkin menyebabkan tiba-tiba darah tinggi gitu. Jadi kita harus menceritakannya, dan itu bahaya. Lagi-lagi meriliskannya gitu ya. Kita menceritakan sama suami semua kekhawatiran kita, apapun kita ceritakan. Kita nggak perlu dinilai lemah, dinilai cengeng, dinilai manja gitu ya. Menurut saya semua orang itu pasti punya titik lemahnya gitu ya. Nggak apa-apa gitu kan. Kita ceritakan ke suami gitu, Mas aku takut nanti lahiran sakit gitu ya, kita ceritakan gitu ya, gitu ya, nanti gimana kalau aku meninggal gitu, kita ceritakan semuanya gitu ya. Terus sebenarnya dalam rangka kita tadi sebenarnya 4 kata tadi sebenarnya kita menyadari, kita menerima, kita mengizinkan, dan kita menguaikan gitu ya, meriliskan gitu lewat suami kita gitu. Nanti biasanya suami kita akan membantu menenangkan gitu ya, karena memang itulah dukungan terbesar gitu di situ. Nah akhirnya dengan kita sering-sering meriliskan tadi, menceritakan sama suami kita gitu apa yang kita rasakan, dapat input positif kan, pastinya nanti nggak mungkin inputnya negatif dari suami, pasti positif, pasti dikuatin. Aku akan nyemangatin, pokoknya pasti ngasih yang positif dia. Itu mengisi kendi kita yang tadi kosong gitu. Setelah kita rilis, terus kita dapat motivasi dari suami yang positif masuk ke diri kita, terus terus makin menguatkan kita. Itu yang kedua ya. Nah terus yang ketiga memang kalau kita seorang muslim gitu ya, kita harus banyak meminta pertolongan kepada Allah yang maha kuat ya, karena memang akhirnya menurut saya itu ikhlas itu akan kita rasakan banget menjelang salinan gitu. Bagaimana seorang ibu tuh dibilang mempertaruhkan nyawa gitu ya. Itu akan pengalaman spiritual itu akan kita rasakan menjelang melahirkan gitu ya. Dan memang saat waktunya melahirkan itu teman-teman di sini yang hanya pertama pasti nanti akan merasakan kok bagaimana naluri ibu itu kuat banget untuk anaknya ya Mbak ya. Ya Mbak. Iya. Insya Allah ya pokoknya. Nah tapi selain itu juga harus mencari ilmunya gitu kan ya. Ikhtiar itu wajib. Memang hasil kita tawakal ya sama Allah ya. Tapi ikhtiar kita wajib. Jadi cari kita ilmunya, lahiran normal seperti apa, lahiran sesar seperti apa gitu ya. Kita jangan menutup kemungkinan pada semua hal. Pokoknya saya mah kekeh mau lahiran normal gitu. Alangkah baiknya tidak seperti itu gitu ya. Kita fokusnya pada keselamatan kita dan anak gitu ya. Kalau memang harus sesar kenapa enggak gitu kan ya. Atau sama Islam nggak dilarang gitu. Itu juga ilmu gitu kan. Gak apa-apa gitu ya. Kita ikut saja apa kata ahli. Dan di sini juga untuk menjelang melahirkan itu penting juga faktor yang keempat itu ialah nakes. Itu sangat-sangat penting menurut saya selain dukungan suami dan keluarga. Kalau suami kita udah enak gitu ya, udah mendukung full, keluarga juga enak, tapi nakesnya itu kurang klik gitu ya, itu berasa banget. Ini curhat ini ya. Jadi mencari survei tempat melahirkan itu juga penting. Untuk disiapkan mental kita melahirkan, mencari nakes yang kita nyaman, mencari tempat yang kita senang gitu ya, itu juga penting banget. Karena ada juga saya dapat cerita sih, alhamdulillah saya nggak dapat nakes seperti itu ya, alhamdulillah nakes saya baik-baik. Saya dapat cerita pas ibu lahiran dia sakit, teriak malah dimarahin gitu. Ya, saya juga dapat cerita gitu dari teman. Iya, betul. Gitu. Jadi penting juga jangan dilupakan survei tempat melahirkan. Walaupun kita nggak tahu nanti kita lahiran di mana gitu kan, yang kita nggak pernah tahu. Jadi siapin bidan,
siapin juga rumah sakit ya, karena kan kita nggak tahu nih apakah nanti kita butuh pertolongan dokter dan alat-alatnya di rumah sakit gitu. Saya persiapkan. Jadi kita itu kenapa kita sering galau, karena kita belum punya pegangan kencang gitu. Nah, dengan kita tadi menyiapkan mengkondisikan emosi gitu ya, minta dukungan suami, keluarga, terus memegang kencang alternatif beberapa planning gitu ya. Yang terakhir doa gitu kan ya. Insya Allah itu lebih punya pakem gitu dibanding kita masih ngawang-ngawang apa gimana gitu. Pokoknya jangan gimana nanti gitu ya, tapi nanti gimana dicari gitu. Nakes ya itu penting banget. Menurut pengalaman saya juga penting banget. Ini nakes yang tenang, nakes yang ramah, yang membuat nggak jadi tegang itu juga ngaruh. Kalau dulu saya waktu pas melahirkan anak pertama itu Mbak, saya udah belajar teori pernafasan ya. Nah ini juga penting, mungkin ini dari pengalaman pribadi. Kita belajar jangan sendirian ibu-ibu ya, suami juga harus belajar. Karena saat melahirkan suka buyar kadang-kadang. Ya, harus diingatkan. Berkali-kali diingatkan. Iya benar. Jadi saya tuh sama suami mau saya bilang, Mas, namanya lagi lahiran takutnya hilang ya ilmunya. Jadi sama-sama belajar. Akhirnya kita belajar berdua, belajar pernapasan, belajar cara ngeden gitu ya. Pokoknya belajar gitu ya. Suami juga belajar. Dan ternyata benar Bu Ibu, pas saya lahiran saya lupa teorinya. Gimana ya caranya lupa? Karena udah ngerasain yang lain ya Mbak ya. Iya. Terus suami saya karena udah belajar ilmunya dan dia kan masih bisa on, dan yang laki-laki kan lebih bisa ngelihat emosi, dia ngajarin gitu ya, terus dibantu sama nakesnya juga ngajarin lagi gitu. Iya Bu, nggak apa-apa, kita ajarin lagi. Jadi gini Bu caranya ngeden, nah, gitu kan, diajarin lagi gitu. Jadi yang belajar nanti juga bapak-bapak ya, belajar tentang melahirkan, pernapasan gimana, terus ngeden gimana. Jangan sampai kita doang yang belajar gitu, karena nggak jamin sih nanti kita bisa tetap tanda kutip ya sadar gitu. Kadang-kadang kalau ada pembukaan 8 udah itu ya Mbak ya, udah teriak-teriak. Beda. Tarik nafasnya udah lupa. Itu juga dari awal kita minta maaf sama suami ya. Nanti kan kadang-kadang bawaan melahirkan tuh suka ada yang macam-macam suami gitu ya. Ada yang nendang, ada yang nyakar, segala macam. Minta maaf aja, Mas, maafin ya kalau nanti ternyata tanpa sadar aku melakukan hal yang tidak biasanya gitu. Kalau saya itu meluk, tapi kenceng banget katanya meluk ya. Kayak gitu. Jadi itu Mbak persiapan yang bisa dilakukan. Tadi mudah-mudahan membantu, karena ada yang dari pengalaman juga gitu ya. Kalau saya penting yang tadi itu penting semua gitu. Yang nakes ya, suami juga beliau itu penting semua. Itu mungkin Mbak, nanti kalau ada yang belum jelas boleh tanyakan lagi mungkin ya Mbak ya. Kembali. Jadi itu tadi ya Mbak Karina, persiapan untuk melahirkan anak pertama insya Allah ya. Kebanyakan anak pertama saya malah itu ya, malah nggak bahas persiapan baju gitu, itu malah nggak bahas ya. Itu insya Allah sudah kali ya, prepare. Insya Allah ya. Tapi itu juga penting juga tuh Mbak, ditanya pas survei melahirkan, karena saya udah nyiapin banyak satu tas, ternyata di rumah sakit yang saya tuh dikasih semua gitu, jadi cuma butuh baju pulang doang. Jadi disiapin semua sampai ke semuanya dalam gurita tapi nggak dikencengin dulu, cuma biar anget aja gitu, gedongan. Bahkan baju saya juga dikasih gitu, jadi udah akhirnya nggak butuh banyak gitu, tapi nggak apa-apa disiapin aja. Itu di mana Kak? Di Bandung saya dulu. Oh jauh ya. Dulu saya tinggal di Bandung, sekarang di Bogor. Oh itu iya. Gitu ya tadi Mbak Karin, dan insya Allah itu salah satu jihad kita ya sebagai perempuan. Ya, benar. Dan saya waktu hamil pertama itu belum berpikir ke arah sana gitu. Betul, cemas, takutnya itu masih lebih ada gitu dibanding dengan anak yang kedua maupun ketiga, karena itu insya Allah salah satu jalan jihad kita begitu. Jadi ya insya Allah kita berjihad gitu ya. Ya, gitu. Kalau dulu ya itu makanya tadi saya bilang pentingnya mencari nakes ya. Waktu saya anak pertama itu kan ya masih lebih berantakan lah dengan anak setelahnya gitu kan. Terus saya mulai pembukaan 8 itulah yang udah mulai kerasa agak berbeda gitu ya, udah tidak setenang biasanya gitu. Tapi alhamdulillah nggak sempat teriak. Terus saya diingatkan gitu oleh nakesnya gitu ya, Bu ikhlas gitu ya. Hanya oleh nakes ya Mbak, Masya Allah. Masya Allah, gitu. Iya. Mencari nakes ya.
Bu ikhlas gitu, mikirnya jangan sakitnya, mikirnya sebentar lagi ketemu Dede gitu. Semakin ibu kerasa, itu dorongan Dede mau keluar sedikit lagi. Jadi saya tuh jadikan kebantu ya tervisualisasi gitu. Semakin kerasa, semakin mau keluar Dede bayinya. Jadi Bu semakin turun berarti dia semakin mau keluar, semakin mau keluar. Ikhlas, ibu ikhlas, dia mau keluar, mau ketemu ibu. Jadi saya termotivasi gitu ya. Jadi lebih dapat kekuatan gitu ya, itu dibantu sama nakes gitu. Jadi nakes itu juga penting gitu saat persalinan terutama. Jadi jangan lupa disurvei nakesnya nanti ya. Iya. Iya, baik. Ini ada pertanyaan kedua mengenai teknis mengendalikan amarah yang tadi sudah diulas dari Mbak Endang ya, karena saat ini beliau merasa sangat mudah marah ke suami gitu dan susah mengendalikan saat marah tersebut hadir. Nah ini jadi sebelum kita mengendalikan emosi itu sendiri Mbak, kita juga harus ngecek sama kebutuhan badan kita sebenarnya. Jadi kan pernah sering dengar dulu kita ya, emosi, Mbak, fisik, badan yang sehat, jiwanya kuat. Gimana ya? Saya terdapat jiwa yang kuat. Nah itu maksudnya kadang-kadang emosi juga kita sulit mengkondisikan kalau ternyata badan kita itu di kondisi yang tidak baik gitu ya. Coba dicek lagi kondisi kita gimana, makannya kita gimana gitu ya, tidurnya kita gimana. Jadi kalau kita terlalu capek, terlalu kelelahan itu juga faktor yang sangat-sangat berpengaruh ke emosi. Nah biasanya faktor capek dan lelah ini tuh juga akhirnya itu sulit jadi mengelola emosi gitu Mbak. Jadi sebelum kita mengendalikan emosi, kita coba mengkondisikan memenuhi kebutuhan fisik kita dulu gitu ya, dengan hal yang seharusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur ya berikan waktu tidur lebih banyak gitu ya. Kalau kita makannya belum gitu kita makan dulu gitu ya, karena kan ibu hamil itu kan apalagi trimester akhir ya suka tidur ya. Apa sih dulu masih ingat bawa perut besar itu ya, ke kanan susah ke kiri susah gitu ya. Bingung gitu. Nah itu kan juga ngaruh gitu, akhirnya ke tidur kita nggak berkualitas, fisik kita nggak enak, emosi juga semakin mudah terpicu gitu ya. Jadi memang sebelum kita mengendalikan emosi, kita PR juga nih mengkondisikan fisik kita ya, makannya ya, tidurnya gitu ya. Nah kemudian kalau yang mudah marah ke suami itu, nah ini sebenarnya ada yang ditumpukkan sebelum ini atau memang saat itu saja gitu, karena biasanya kalau sudah susah dikendalikan biasanya ada yang menumpuk gitu. Perempuan itu kan menurut sejarah ya Mbak ya. Ini saya ngomonginnya karena juga ya. Perempuan ya. Iya betul. Kita sama-sama kita juga perempuan, saya juga merasakan hal ini gitu ya. Jadi makanya itu lebih ke sharing gitu. Iya. Sejarah sama nih, saya juga mau sejarah berarti kan. Saya kesal sama suami karena suami mau kesalahan A. Tapi entah kenapa saat saya marah-marah saat itu, yang kesalahan kemarin itu saya sebut gitu. Kan sebenarnya nggak ada hubungannya sama kesalahan yang sekarang gitu ya. Akhirnya sama saya kan jadi tambah bingung gitu. Kenapa yang kemarin sebut-sebut juga gitu kan ya. Kan jadi akhirnya jadi kemana-mana, jadi tinggi semua gitu kan ya. Nah, jadi memang akhirnya perlunya kita waktu gitu ya. Jadi Mbak, tadi yang bertanya siapa tadi ya? Mbak Endang. Mbak Endang, coba tenangin diri dulu gitu ya. Tadi penuhi kebutuhan fisik dulu, makan, tidur gitu ya. Kemudian coba ngomong sama suaminya gini, kapan ayah ada waktu, bunda mau ngobrol serius. Gitu. Jadi laki-laki itu Mbak, ini sama nih, saya juga belajar nih. Jangan kita langsung tembak. Nah kita nih, saya ya perempuan, kita nih sukanya nembak gitu kan ya. Mas, tahu nggak gitu? Itu laki-laki tuh kaget gitu. Mereka tuh otaknya nggak kayak kita, nggak kayak perempuan yang bisa langsung on saat mendadak gitu. Multitasking kan kalau perempuan. Kalau laki-laki tuh enggak gitu. Mereka tuh nggak bisa ditembak gitu ya, harus dikondisikan gitu. Beda deh ibu-ibu. Kalau kita ngobrol sama suami, nembak gitu ya, langsung emosi dengannya kita minta waktu. Boleh nggak minta waktu kapan gitu? Aku mau ngobrol serius gitu. Itu beda banget responnya gitu ya. Coba dipraktekkan gitu. Terus nah saat ada waktu ngobrol itu tuh ungkapin semua unek-uneknya biar nggak lupa nih Mbak, tulis aja semua unek-uneknya ditulis, nanti pas ada waktu ngobrol tuh dikeluarin semuanya ya, bilang gitu ya, kalau selama ini aku memendam ini, aku mau bilang apa alasannya kenapa nggak bilang segala macam cerita gitu ya, tapi baiknya memang jangan dipendem gitu, diceritakan, dikeluarin semuanya, karena
kalau misalnya dipendam, ya tadi gitu, takutnya meledak karena udah nggak ketampung sama bejananya, sama kendiknya gitu ya. Seperti itu. Sangat mudah marah ya itu tadi. Nah kalau misalnya apa namanya sudah dicoba seperti itu masih kesulitan, nah mungkin boleh coba menghubungi psikolog terdekat untuk konsul. Jadi sebenarnya ke psikolog itu bukan berarti kita ada apa-apa ya, bukan berarti kita lemah atau ada enggak. Ke psikolog itu sebenarnya apa ya, ngobrol gitu ya, sebenarnya membantu rilis gitu, nggak yang gimana-gimana gitu. Nanti kan ngobrol, saat kita ngobrol itu kita kan jadi kayak kepetakan semua masalah-masalah kita gitu, jadi kita tuh akhirnya tercerahkan sendiri gitu. Dicobain aja gitu, nggak apa-apa, karena mungkin ada hal lain yang dibalik itu yang lebih mendasar gitu, nggak cuma sekedar marah saat itu gitu ya Mbak Endang, kurang lebihnya ya seperti itu. Iya, begitu boleh ya Mbak Endang. direspon di chat Mbak, atau di ngomong langsung juga boleh kan ya Mbak ya? Iya boleh, nanti Mbak Endang kalau mau merespon silakan. Tadi dari Mbak Karin juga sudah merespon, jazakillah khair Bu, begitu ya, jazakillah khair. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya sedang hamil pertama, trimester pertama. Saya cenderung lebih sering menangis. Hal-hal yang membuat saya menangis biasanya dari orang lain, seperti contohnya sedang buka medsos, lalu melihat ada anak yang orang tuanya bercerai. Saya menangis karena merasa kasihan dengan anak itu. Atau teringat saudara yang hubungan anak ibu sedang tidak baik, saya juga menangis karena merasa kasihan pada sang ibu. Karena sudah tidak pernah dihubungi lagi oleh anaknya. Apa hal-hal seperti itu aman-aman saja? Dan saya tidak perlu cemas karena jadi sangat sering menangis. Atau perlukah ada usaha untuk mengatasi itu karena dampaknya terhadap janin? Ya ini mungkin pengaruh hormon ya Mbak, karena mudah menangis dan memang benar perempuan sedang hamil itu kan sensitif. Sensitifnya itu kan beda-beda setiap orang. Ini lebih sering menangis. Nah ini mungkin karena faktor hormon juga gitu. Nah sebenarnya apa namanya, perlukah di akhir? Oh ada tambahnya ya. Kalau saya pribadi alhamdulillah sudah merasa sangat bahagia dengan kondisi saya sekarang dan sudah tidak bersedih. Oh mudah berempati saja gitu ya, mudah tersentuh gitu ya. Gitu kan. Apa namanya? Sebenarnya ini kondisinya berarti mungkin juga karena efek hormon, Mbak. Mudah tersentuh gitu ya, mudah menangis. Nah, aman-aman aja atau enggak? Nah, itu nggak tahu ya kita, maksudnya yang pasti kan yang berlebihan itu nggak baik gitu kan. Akhirnya memang di sini kalau ada ibu hamil lain itu mood swing-nya dia marah-marah gitu ya. Kalau Mbak Sinta di sini mood swing-nya mungkin menangis, gitu, sensitif, halus gitu ya, peka gitu kan. Kalau menurut saya itu gimana ya, hormon itu kita memang tidak bisa melawan gitu ya, karena memang terasa. Gitu. Tapi kita punya kesempatan mengendalikan gitu Mbak. Tidak melawan, tapi kita mengendalikan. Sama aja kayak tadi Mbak caranya. Nah terus kalau bisa kurangi dulu melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membuat lebih mudah terketuk atau terpicu gitu ya. Kayak membuka medsos, nah itu mungkin dibatasi dulu gitu kan ya. Terus apa namanya, kalau sedang ada hal yang sudah kita batasi nih, terus ternyata kita mendengar misalnya saudara atau tetangga kenapa gitu, nah itu nggak apa-apa Mbak, jangan kita lawan gitu, karena itu kita rasa ya. Kembali ke yang tadi, yang relaksasi 4A sama mengisi emosi yang positif itu, kembali ke sana nggak apa-apa. Kita riliskan, kita keluarin, jangan ditahan aja intinya gitu ya. Menunda boleh, tapi yang tidak boleh mendiamkan gitu ya, kayak gitu. Dikeluarin. Pokoknya kadang-kadang tuh kita ngerasa suka nggak penting ya, nih nangis gini doang kayak nggak penting. Terus sebenarnya nggak juga gitu ya. Pokoknya yang kerasa itu semuanya penting gitu. Perlu kita rilis, perlu kita terima, kita izinkan, kita rilis gitu. Nggak masalah gitu kan. Ngomong gitu ya sama suami, cerita. Terus nah yang paling penting tadi coba kita kurangi. Kalau dulu saya diberi nasihat Mbak sama mertua saya itu kalau lagi hamil itu dipaksain tapi jangan dipaksa gitu. Nah itu saya bingung kan maksudnya gimana gitu. Nah
mertua saya bilang, ya coba diformulasiin sendiri gitu, karena tiap orang cuma dia yang tahu. Dipaksain tapi jangan dipaksa gitu kan ya. Nah itu mungkin bisa berbagi di sini. Jadi kita coba kelola semampu kita, tapi memang ada hal yang kita nggak bisa paksain, ya sudah gitu kan, kayak gitu. Kalau ada dampaknya sama janin, ya pasti ada gitu kan, tapi kan nggak apa-apa, kita bisa ngobrol sama janin gitu kan. Nah nih bunda lagi sedih, tapi sedihnya bunda itu karena bunda tuh merasa tersentuh gitu ya sama ada nih teman bunda gini, ini bunda tersentuh. Jadi maksudnya Mbak bisa sampaikan ke janin gitu, jelaskan gitu ya kan, janin tuh ngerasa nih, oh bundaku lagi ini, oh bundaku lagi itu, tanpa kita jelaskan kan dia nggak ngerti gitu. Kita jelaskan gitu, bunda tuh lagi sedih karena bunda tuh gini gitu, bunda tuh lagi ngerasa terharu soalnya gini, kita jelaskan ke janin dalam rangka kita ikhtiar ya, kita ikhtiar untuk mengkondisikan sama janin bahwa ini nih yang bunda rasakan ada alasannya gitu, nggak tiba-tiba, dengan harapan nantinya si anak ini juga lebih bisa mengendalikan emosi juga, karena dia sudah terbiasa kita ajarin untuk mengendalikan emosi sejak dalam janin gitu, sejak dalam kandungan. Seperti itu mungkin Mbak Sinta. Gitu Mbak. Iya. Ya begitu ya penjelasannya Mbak Sita. Jadi itu karena pengaruh hormon yang mudah tersentuh. Tapi barangkali kalau setelah menangis kemudian lega gitu, nggak apa-apa kali ya, Kak? Nggak apa-apa. Tadi kan saya juga bilang nggak apa-apa. Dipaksa tapi jangan dipaksa. Kita yang penting itu mengelola emosinya dan meminimalisir kemungkinan pencetusnya gitu kan ya. Tapi kalau sudah kita terasakan ya nggak apa-apa. Jangan kita lawan gitu. Nanti kalau kita lawan, si janin juga akan belajar melawan perasaan dia nanti. Nggak apa-apa, kita yang tadi 4 apa kita praktekkan, terus kita ajak komunikasi janinnya. Dulu saya juga gitu ke anak saya yang pertama gitu ya, saya ceritakan saya begini, saya begitu gitu. Namanya kita kan juga pasti ada aja ya emosi segala macam, menangis kenapa segala macam, kita komunikasikan aja gitu ke anak gitu ya, tentang yang kita rasakan gitu ya. Insya Allah pasti ada efeknya. Kalau kita merasa menangis itu ada efeknya, berarti kita juga harus yakin semua bentuk komunikasi kita juga ada efeknya ke anak kita gitu. Nggak masalah gitu kan. Iya, Masya Allah. Ya ini Alhamdulillah kita sebenarnya masih seru ya, seru gitu ngobrolin hal-hal seperti ini gitu. Ya, Tetapi karena mohon maaf dibatasi waktu gitu ya, kita sudah pukul 17:12. Ini jadi mohon maaf sekali terpaksa harus kita tutup. Tapi Masya Allah gitu ya, Alhamdulillah sudah berbagi ilmu juga dengan kita di sini, yang mudah-mudahan Allah lancarkan nanti persalinannya, Allah beri banyak kemudahan. Yang kita mintakan ke Allah adalah semoga banyak kemudahan gitu. Misal pas butuh kendaraan ada gitu ya, butuh rumah sakit pun yang dekat gitu. Kita berharap di bidan gitu ya. Tapi seandainya ke rumah sakit pun bisa dapat yang dekat dan langsung ada dokternya, misal seperti itu. Kita mohonkan banyak kemudahan kepada Allah gitu ya. Insya Allah bisa mengurangi kecemasan kita juga. Baik, Erli, senang sekali ini bisa berbincang-bincang, berbagi pengalaman. Ada yang mau ditambahkan, Kak? Yang mau disampaikan? Kurang lebihnya udah tadi ya, disampaikan semuanya. Tapi yang mau saya sampaikan lagi di akhir itu tadi, kita jangan melawan emosi. Emosi itu fitrah. Itu tuh memang tidak bisa kita nggak bisa diatur gitu ya. Tiba-tiba kita sedih, kita merasa marah, itu semuanya fitrah gitu kan. Yang bisa kita atur itu ya reaksi emosinya gitu. Semua emosi itu spontan. Kalau misalnya diatur tuh itu udah bukan emosi lagi. Itu reaksinya gitu kan. Reaksi ya. Tugas kita itu mengatur reaksi emosinya. Kalau emosinya itu nggak masalah gitu. Izinkan aja semuanya hadir, diterima, diizinkan, diperbolehkan gitu ya. Karena memang Allah juga mengizinkan gitu ya, ada emosi marah, sedih dan lain sebagainya. Yang penting itu kita berlatih mengendalikan reaksi emosinya. Terus juga
yang juga penting juga apa ya, kalau bahasa di psikologi mungkin self healing ya Mbak ya. Tapi kalau kita Muslim gitu ya, kita punya di situ ada berkontemplasi, mendekat gitu ya sama Allah, bermunajat gitu ya, kekuatan itu bisa gitu ya mendialogkan semua kekhawatiran. Jadi kekhawatiran kita itu tuh kan kita pasti cemas ya, takut gitu, itu pasti gitu ya. Bahkan saya juga waktu pas lahiran anak kedua juga, jujur ya Mbak, saya lupa sakitnya waktu lahir anak pertama. Pas saya mau yang kedua saya lupa sakitnya. Saya bilang sama saya, Mas aku lupa sakitnya gimana gitu ya. Itu mau lahir anak kedua saya lupa gitu ya. Jadi udah lupa aja masih takut gitu. jadi apalagi yang belum pernah merasakan gitu ya. Oh banget. Jadi saya tuh baru ingat pas bukaan 8 anak kedua Mbak. Oh iya Mas kayak gini sakitnya. Itu. Memang lupa gitu ya. Beneran lupa kan ya Mbak ya. Sakitnya kayak iya, apa? kontraksinya iya. Detailnya lupa kan kayak apa sakitnya. Terus juga takut gitu ya. Nah jadi semua emosi takut, cemas itu jangan dilawan gitu ya. Riliskan gitu ya. Sampaikan pada suami sebagai ikhtiar manusia kita. Sampaikan pada Allah yang maha kuat sebagai ikhtiar kita kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah gitu ya. Sampaikan, riliskan semuanya. Nanti insya Allah kita akan kuat pada waktunya gitu. Jadi mungkin semangat, mudah-mudahan dimudahkan. Insya Allah sudah menetapkan takdir baik dan takdir buruk, semuanya memang tugas kita di sini belajar terus menerus gitu ya Mbak ya, sama-sama menguatkan gitu. Sama-sama belajar. Amin. Dan Mbak Sari terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari tadi, dan terima kasih banyak atas semua perhatian kesempatannya pada sore hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini ada respon dari Kak Sinta. Jazakillahu khairan, Kak Herli. Jazakillahu khair. Baik, Bunda sekalian, kita tutup pertemuan kita sore ini. Nanti masih ada satu pertemuan lagi, insya Allah ya, pekan depan, di hari Sabtu tanggal 20, pertemuan terakhir, pertemuan kelima, yaitu persiapan persalinan. Begitu ya. Baik, sekali lagi jazakillahu khair dan kepada Kak Herli, dan jazakumullah khair kepada semua Bunda yang sudah hadir. Mohon maaf juga dari saya sebagai operator kalau ada kekeliruan atau kesalahan dari saya. Baik, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya Mbak Sari dan panitia. Sama-sama.